saya Jumarna. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi pasar modal syariah. Jadi, pasar modal syariah adalah bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, pasar modal syariah ini berprinsip larangan riba, gharar, dan maisir. Pasar modal syariah ini menjadi alternatif menjanjikan bagi investasi halal dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, landasan hukum dan teori dari pasar modal syariah itu yang pertama adalah landasan syariah, larangan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Lalu ada larangan gharar dan maisir, Quran surah Al-Maidah ayat 90. Lalu yang terakhir itu ada kewajiban amanah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Lalu yang selanjutnya ada teori ekonomi Islam, yaitu yang pertama teori maslahah, manfaat ekonomi dan sosial. Yang kedua ada teori kepemilikan, pemberdayaan harta produktif, dan yang terakhir ada teori resiko Islam, yaitu resiko dengan akad jelas. Nah, adapun karakteristik dari pasar modal syariah itu yang pertama ada bebas riba. Bebas riba ini tidak ada bunga atau keuntungan berbasis riba. Lalu yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yaitu mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lalu yang terakhir ada screening syariah atau penyaringan ketat untuk memastikan kebutuhan syariah. Lalu yang terakhir ada akad jelas, yaitu kontrak investasi yang transparan dan tidak ambigu. Selanjutnya ada instrumen pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah, yaitu saham perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Lalu yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah, yaitu surat berharga syariah mewakili kepemilikan aset berpendapatan halal. Lalu yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu dana investor dikelola secara syariah. Dan yang terakhir ada EFT atau derivatif syariah, yaitu instrumen berkembang mengacu pada akad syariah. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Jumarna. Nah, materi selanjutnya itu adalah lembaga dan regulasi di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu termasuk POJK nomor 15 garing PJOK nomor 4 2015. Yang kedua itu PJOK nomor 11 garing PJOK nomor 14 garing 2017. Yang kedua itu Dewan Syariah Nasional atau MUI, itu menerbitkan fatwa tentang akad. Peran dalam ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, partisipasi. Investor muslim itu meningkatkan ketertiban investor muslim dalam pasar modal. Yang kedua, dana pembangunan halal, yaitu menghimpun dana untuk pembangunan secara syariah. Yang ketiga, inklusi keuangan syariah, yaitu mendorong akses masyarakat ke layanan keuangan syariah. Dan yang terakhir itu adalah adanya stabilitas sistem keuangan, menopang stabilitas sistem keuangan Islam. Nah, materi yang terakhir itu tantangan dan prospek. Yang pertama, tantangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya literasi keuangan rendah. Yang kedua, kurangnya produk inovatif. Yang ketiga itu nominal pasar konvensional. Dan yang terakhir itu persepsi imbal hasil. Nah, adapun prospek itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, populasi muslim besar. Yang kedua, dukungan regulasi. Yang ketiga itu adanya potensi suku negara. Dan yang terakhir itu perkembangan teknologi. Kesimpulan dari materi mengenai pasar modal syariah, yaitu pasar modal syariah adalah instrumen penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pasar ini tidak hanya menjadi alternatif investasi halal, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi yang bersifat dan beretika.